Jadi ini contoh terbukti benar. Dan banyak sekali. Rekan sekalian, kami sering ketemu nih, ngobrol malam-malam. Ketika Muhammad Qasim menyampaikan mimpinya, serasa kami masuk ke alam lain, ke alam kedewasaan, melampaui batas pemikiran kita. Beliau menyampaikan apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang terjadi dalam dunia, banyak sekali, ya. Dan itu mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu mengatakan akan terjadi begini, akan terjadi penaklukan Konstantinopel, akan terjadi macam-macam. Bahwa ini, itu semua seperti itu. Nah, alhamdulillah banyak yang sudah terjadi. Bahkan kami menghitung, ya, mendekati hampir setengahnya mimpi Muhammad Qasim. Dan nanti akan ada di dalam buku Out of the Box. Tadi saya mengajukan kepada teman-teman, kalau dari 50 mimpi sudah 20 terjadi tepat sesuai dengan mimpinya, apa kita tidak percaya dengan mimpi ke-21, 23? Pasti secara manusia, secara psikologis kita akan lebih percaya akan terjadi. Kenapa? Karena dari 1 sampai 20 sudah terbukti benar. Maka kita wajar sebagai manusia mempercayai ke-21 pun akan terjadi. Beda dengan peramal. Peramal kan banyak. Peramal tidak pernah meramalkan secara menunjuk orang. Peramal tidak pernah menunjukkan secara tempat, tetapi hanya global. Akan ada artis yang tahun ini meninggal misalnya, itu saja. Tapi Muhammad Qasim menyebutkan nama, menyebutkan negara, dan sebagainya, dan tepat. Peramal kadang-kadang meleset, tidak sesuai dengan apa yang diamalkan. Walaupun juga ada yang tepat, itu wajar. Karena peramal informasi dari jin, dan jin dalam hadis mencuri dari langit, dan sebagainya. Jadi ada kebenaran itu semua, walaupun tidak 100% benar. Baik, mimpi Muhammad Qasim bukan ramalan, tapi tepat sesuai dengan informasi karena dalam bentuk mubasyirat. Jadi kalau dukun bukan dari mimpi, dari petunjuk gaib. Padahal Rasulullah sudah mengunci petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam bentuk mimpi. Yang tadi saya sampaikan, ya, sudah jelas sekali semuanya. Baik, kemudian yang kesimpulan terakhir dari seluruh perjalanan mimpi Muhammad Qasim, jelas sekali adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad tentang huru hari zaman, tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang pencabutan yang serempak. Itu semua sudah dimimpikan di dalam mimpinya, sangat jelas. Dan sama sekali tidak ada pertentangan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad dengan mimpi Muhammad Qasim. Kalaupun ada ustaz mengatakan pertentangan karena dia belum baca mimpinya, belum paham. Saya tahu ustaz-ustaz yang sudah membicarakan mimpi Muhammad Qasim banyak kelirunya dalam ucapannya. Contoh, ada ustaz mengatakan Muhammad Qasim ketemu Allah sampai 1000 kali. Nah, keliru berarti. Berarti dia tahu, kita tahu bahwa dia belum membaca mimpi. Tidak sampai 1000 kali, hanya kurang lebih 500 kali. Demikian juga. Dan banyak sekali tanggapan-tanggapan yang tidak paham. Artinya, kami yang sudah mempelajari, kami yang tabayun, kami bergaul selama 5 bulan, alhamdulillah sedikit pun tidak ada perbedaan dengan teks-teks hadis yang ada. Bahkan melampaui teks, yaitu yang kami sebutkan out of the box, keluar atau melampaui kebiasaan pemikiran, atau tidak hanya dalam bentuk teks. Karena kita sudah jelaskan tadi kan, di dalam penjelasan,
Kalau ilmu hanya dalam bentuk teks, mengandalkan teks, inilah yang terjadi saat ini. Islam mundur, Islam terpecah belah, karena teks itu akan melahirkan perbedaan tafsir. Silakan uji. Fakta di depan mata, semua bertentangan. Terbuka sekarang, saling serang di YouTube. Wahabi, sesat. Yang ini mengatakan sesat. Apa masalahnya? Karena hanya mengandalkan ini, mengabaikan petunjuk yang seharusnya diikuti oleh manusia, yaitu al-mubashir, mimpi yang baik dari Allah. Itulah kebenaran sejati, karena Nabi Muhammad pun bukan baca buku, bukan baca teks, tapi wahyu Allah langsung, murni kebenaran. Muhammad Qasim pun lahir sebagai manusia polos yang tidak mengerti agama, yang tidak pernah baca buku teks. Saya sudah acak-acak rumahnya. Acak-acak rumahnya itu gini, bukan dia, tapi saya menyelidiki pelan-pelan. Karena kan saya 2 minggu di rumahnya. Pertama kali saya sebulan di sana, 2 minggu di hotel, 2 minggu di rumah. Saya diam-diam, kalau Muhammad Qasim pergi, saya diam-diam, ya, kan ibunya sakit di kamar terus. Saya diam-diam ke kamarnya, saya foto-foto, saya nakal, kan harus nakal ini memang, untuk penyelidik harus nakal. Nggak ada buku, betul, nggak ada buku, buku-buku agama maksudnya yang dia pelajari. Saya takutnya begini, Muhammad Qasim kok persis mimpinya sesuai dengan hadis zaman. Jangan-jangan dia baca buku. Nah, alhamdulillah tidak. Kemudian saya tes juga beberapa hadis, ternyata dia tidak begitu paham. Nah, inilah perilaku out of the box. Jadi tidak hanya Al-Mahdinya saja yang out of the box, tapi orang yang percaya pun harus out of the box. Artinya meyakinkan kita Muhammad Qasim tidak sekedar hanya seperti buku ini yang tadi kita bahas, ya, penyimpangan mimpi Muhammad Qasim. Mohon maaf, ini jauh dari ilmiah, karena ternyata kesalahannya itu tadi apa? Ekstrim kesalahannya. Ya, nanti ada di dalam buku jawaban menjawab ini, karena buku out of the box bagian dari timbul dari buku ini, ya. Artinya jauh dari ilmiah, karena tidak ada penelitian, tidak pernah tabayun dengan kami, hanya berdasarkan rujukan tulisan-tulisan seorang helper. Helper itu adalah orang yang percaya dengan Muhammad Qasim, padahal Muhammad Qasim belum tentu mengatakan itu, ya, karena kadang-kadang ada terjemahan juga keliru dan sebagainya. Nanti ada jawaban dari buku out of the box. Tapi kami sebagai orang yang percaya juga melakukan out of the box. Seperti tadi katakan, saya diam-diam masuk kamarnya. Muhammad Qasim itu paling takut rumahnya dipoto oleh kami. Dia bilang, oke, ke rumah saya, tapi janji kepada saya jangan foto rumah saya. Siap. Tapi diam-diam saya foto, ya. Jangan foto ibu saya, tapi saya diam-diam foto. Harus nakal memang. Sehingga timbullah keyakinan bahwa ini adalah orang yang benar sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa Muhammad Qasim menyampaikan ini polos, menyampaikan ini benar-benar, dia tidak berbohong dan sebagainya. Karena tadi saya katakan, mimpi yang paling benar adalah mimpi orang yang paling jujur, bukan mimpi orang paling soleh. Tapi syarat dari baginda Nabi Muhammad SAW, mimpi yang paling benar adalah mimpi orang yang paling jujur. Muhammad Qasim sangat ekstrim jujurnya. Kalau dia lagi malas sholat, nggak sholat itu. Mohon maaf saya sampaikan itu. Jujur sekali. Padahal dia sadar, kami lagi tabayun, kami lagi menyelidiki dia. Tapi dia apa adanya. Dia tidak mau berpura-pura, gitu ya, di depan kami. Apapun. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu. Nanti banyak bisa jadi keliru kalau tidak tepat menyampaikan. Tetapi intinya berbagai perilaku dia tidak dibuat-buat, dan di belakang dia tidak ada siapa-siapa. Karena banyak juga tuduhan dia adalah agen Yahudi untuk mengacaukan pemikiran umat Islam. Tapi setelah kami selidiki, dan kebetulan tadi saya sampaikan, saya alhamdulillah masa lalu ketika di Arimatea banyak membongkar intelijensia jaringannya kan,
kami sedikit banyak belajar. Saya adalah instruktur intelijen muslim, ya, sering banyak mengisi pelatihan-pelatihan tentang intelijen muslim. Bukan kita untuk jadi intelijen, bukan, tapi untuk memahami bagaimana permainan intelijen itu, sehingga kita selama ini banyak diadu domba, selama ini kita banyak dibohongi. Nah, saya menyampaikan itu. Dari mana saya tahu? Dari orang-orang yang kami tangkepin. Bahkan tadi saya katakan, insya Allah ada di YouTube. Nanti saya share juga ya, video dari rekaman Metro TV dalam acara Metro Realitas, di mana kami menangkap Andronikus Kaparang, salah satu jaringan intelijen CIA yang ada di MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Makanya tadi kenal sama Ustadz Abu Pida kan dari situ. Beliau kan dulu mantan salah satu penasihat Majelis Mujahidin Indonesia, dan kenal dengan beliau gara-gara itu juga. Ustadz Abu Bakar Basir juga baik dengan saya gara-gara juga saya mengungkap jaringan CIA itu, ya. Baik, saya kira kurang lebih demikian. Artinya kesimpulannya Al-Mahdi itu memang out of the box, karena seluruh utusan Allah juga out of the box, di luar pemikiran, paradigma, dan harapan, keinginan manusia saat itu, selalu di luar itu. Makanya hampir semua utusan Allah ditolak. Al-Mahdi tidak akan jauh dari itu, di luar dari paradigma. Apalagi tadi saya sudah membuktikan bahwa ulama di akhir zaman adalah seburuk-buruknya manusia di kolong langit. Oke, nanti konteks ini saya jelaskan ke PJMI. Semua fakta-fakta ini saya sampaikan, dan teman-teman tadi sudah menerima informasi. Artinya sejalan. Berarti memang sekarang karena informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melalui Nabi Muhammad sudah menyampaikan itu, maka yang diikuti sekarang adalah mubasyirat. Karena mubasyirat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Baha pasti benar, lebih otoritatif dari dunia nyata, dan lebih benar dari pendapat siapapun, karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikendalikan pikiran manusia oleh Allah. Itulah mimpi benar dari Allah. Demikian saya kira, terima kasih atas pemaparan dan rekan-rekan mendengarkan. Sekarang saya buka sesi kedua untuk tanya jawab. Yang tadi ada minta pesan dari teman-teman Kristiani tadi, siapa ya? Oh, silakan. Ada itu? Ya. Ya, nama saya Pak. Ya. Coba bertanya kepada Pak Budi. Awalnya kami di sini tertarik kepada majelis jadi gimana? Itu yang kedua. Dan kedua, bagaimana? Yang pertama saya tanya apa? Kejauhan. Bagaimana ketertarikan Kami di sini masuk ke majelis gajah ini? Kedua, bagaimana Pak Budi memiliki lahan ini dari luar sini? bagaimana untuk Bagian rencana kekebangsaan kita. dan surat-suratnya gitu. Dan ketiga, memang Saya tanyakan tadi tentang mimpi bedanya di wilayah atau disampaikan oleh masyarakat. Karena mimpi itu bisa kita katakan ada fakta, ada. Tapi saya berkata mimpi itu adalah umat itu. Hanya itu yang kami pikirkan. baik. Dan tadi ada penjelasan mimpi mencari Tokyo gitu ya. Ada buku tafsir mimpi, itu baik. Apa bedanya? Terima kasih. Jadi rekan PJMI, ini ada beberapa dari teman-teman Kristiani juga, dan insya Allah saya minta beliau-beliau juga untuk menyambungkan dengan rekan-rekan Kristiani lain, bahkan kalau bisa ada rombongan ya ke sini, karena ini sudah wilayah kemanusiaan. Kalau sudah perang dunia ketiga kan tidak membedakan agama, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, begini, saya justru pendiri gajah, bukan tertarik masuk gajah, tapi saya dulu pertama kali membuat gajah. Kenapa gajah? Karena pertama kali agar diingat, mudah diingat. Yang kedua, gajah itu kan daerah yang selalu bergejolak, tidak pernah berhenti-berhenti. Yang ketiga, hampir seirisan sama dengan teman-teman saya. Kebetulan saya katakan tadi, saya
seorang yang senang juga dalam bidang kristologi, mempelajari kitab-kitab teman-teman lain. Saya mempelajari Tripitaka, membaca Alkitab, misalnya ya. Bahkan saya punya Alkitab yang zaman dulu yang kadang-kadang ada tulisan tangan di bawah, footnote. Saya punya juga. Nah begini, saya menamakan gajah agar singkatannya itu dipermudah, gerakan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu bahasanya sama. Kalau yang Yahudi juga gerakan akhir zaman juga, teman-teman Kristiani juga akhir zaman juga. Ternyata teman-teman hidup Buddha pun hampir sama juga, mengenal namanya akhir zaman. Itu satu. Yang kedua, saya menyadari, makanya sampai saya tutup usaha saya yang sudah punya prestasi tinggi lah dalam portfolio, yaitu mensukseskan. Karena saya orang profesional, mensukseskan Pak Jokowi untuk 2 kali berturut-turut, karena saya di situ sebagai ketua Cyber Army dulu dalam relawan dan bergabung dengan Cakra 19, yaitu kumpulan para jenderal, purnawirawan jenderal yang mendukung Pak Jokowi, dan saya di dalamnya sebagai ahli bidang publikasi dan IT, ya. Baik. Nah, saya melihat sampai saya menutup usaha itu dan tidak mau tertarik lagi untuk ikut dalam konstelasi politik sekarang ini, karena saya menyadari bahwa ini informasi ini bukan main-main, ini menyangkut hal yang besar dan global sifatnya, maka saya harus serius. Saya tutup usaha itu. Kemudian sisa terakhir karyawan saya bantu terakhir lah, Gubernur Riau waktu itu, ya. Setelah itu saya off semua dan saya berjuang totalitas di Majelis Gajah ini. Saya meninggalkan keduniawian yang sifatnya menyenangkan, ya. Karena rekan-rekan harus tahu lah, kalau lembaga pemenangan itu konsultasi kan bayarnya besar. Ibarat ular kalau makan, sekali makan 6 bulan diam. Nah saya pun demikian juga, setahun sekali, tapi alhamdulillah bisa untuk hidup 2 tahun sebetulnya. Kalau di orang profesional dalam membantu memenangkan presiden, gubernur dan sebagainya. Bahkan Mas Sandiaga Uno pun juga awal dulu ketika wakil gubernur kontrak kami, ya. Bahkan Bang Sandi sampai setiap hari makan dengan saya semeja ketika beliau memberi sambutan kepada relawan. Kami punya tugas waktu itu merekrut relawan di seluruh DKI. Tiap hari latihan training relawan, itu kami yang rekrut, mentraining dan sebagainya. Baik, jadi kami paham itu semua. Nah, sebentar, saya sudah lupa nih. Tadi apa konteksnya? Olah iklan, ya. Nah kami mundur dari semua itu untuk perjuangan ini. Kaitan lahan, maka kami rujukannya adalah hadisnya di Muhammad SAW. Ketika kita mau menghindari fitnah Dajjal, hadis yang lain mengatakan ketika kita mau menghindari fitnah akhir zaman, hadis yang lain mengatakan kalau kita mau menyelamatkan agamamu maka ujilahlah ke gunung-gunung, berternaklah di sana dan sebagainya. Nah inilah yang kami sedang lakukan, karena kami tahu kami tidak bisa merubah masyarakat untuk keluar dari perilaku syirik, untuk keluar dari kemaksiatan dan sebagainya, maka kami tidak sanggup. Daripada kami ikut-ikutan terseret-seret terus dengan hal yang demikian, maka saya mengambil perintah Nabi untuk ujilah itu. Dan kami mengambil lahan ini memang dari berbagai unsur, ada punya pribadi, ya, kemudian juga ada lahan dari perhutani, ya, yang ada waktunya kerjasamanya, kemudian juga kami ambil lahan dari bekas PTPN dan sebagainya. Jadi intinya gabungan lah kami melakukan ini. Dan tempat ini bukan tempat sakral, justru ini tempat penyadaran kita semua dari manapun untuk mulai memahami bahwa kita ada di situasi ujung akhir zaman, bahwa di depan mata sudah akan terjadi fase-fase berat ke depan, bahwa apa yang kami lakukan terbukti benar, di mana akhirnya sudah setahun ini gempa terus menerus hampir tidak pernah berhenti, dan itulah tanda
terakhir dari baginda Muhammad SAW sebelum terjadi hal yang besar. Nah, saya kira itu jawaban. Yang berikutnya terakhir adalah bagaimana memisahkan antara mimpi dari Allah dan mimpi yang dibuat buku tafsir mimpi kan. Bahkan ada yang selalu mimpi togel dan sebagainya lah begitu. Begini, perbedaannya adalah mimpi dari Allah tadi sudah saya katakan clear dan mudah diingat terus, nempel terus. Karena memang Allah menciptakan mimpi dari Allah itu pasti ingat selamanya. Seperti yang Ustaz Abu Pida akui tadi, kita sama-sama mendengar, beliau pernah mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW dan ingat terus, tidak pernah lupa. Yang kedua, biasanya mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala itu menyangkut agama. Kalau kita kesandung batu dan sebagainya, atau anak nangis sebagainya, itu relatif bunga tidur biasanya. Apa yang kita alami membuat kita sangat teringat, biasanya ada bunga tidur. Dan mimpi dari setan, nah itu mimpi togel itu dari setan itu. Karena jelas-jelas itu judi ya, dan itu tidak ada nilai agama, bahkan justru nilainya jauh dari agama. Saya kira itu Bapak sekalian. Baik, karena waktu silakan, ada yang lain? Percepat ya, silakan. Ya, sempat tinggal menginap di rumah Muhammad Qasim 2 minggu. Dari 5 bulan itu saya 2 minggu tinggal di Muhammad Qasim. Baik, Muhammad Qasim memang diamanahkan oleh kakak-kakaknya karena bungsu kan, itu menjaga ibunya yang sudah sakit-sakitan. Jadi Muhammad Qasim tidak melakukan kegiatan apa-apa, kehidupannya ditanggung oleh keluarganya, kakak-kakaknya. Jadi intinya gini lah, udah Qasim, kamu ngurus ibu aja lah, kami yang menghidupi kamu. Kira-kira begitu. Jadi lebih banyak dia menjaga ibunya, mengurus ibunya, nyuci baju, nyuci piring, pokoknya manusia yang biasa yang sehari-hari ngurus ibunya. Bapaknya sudah almarhum. Saya mohon maaf diminta untuk oleh Muhammad Qasim tidak menyebutkan sebelumnya. Mungkin tadi kan beliau takut ya, Mas. Beliau takut. Orang itu penakut. Bahkan ketika syuting di rumahnya di lantai 2, temboknya saja dia nggak mau tahu. Dia lapisin kain, hanya sekedar jangan tahu nanti di YouTube itu tembok rumah dia. Sampai begitu, saking takutnya. Sesuai dengan informasi tadi, penakut, memang penakut, bukan orang pemberani ya. Baik ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akannya sudah dimimpikan juga oleh Muhammad Qasim. Oh, alhamdulillah, baik. Sudah dimimpikan oleh Muhammad Qasim. Nah, posisi akan jika benar Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi, calon Imam Mahdi belum ya, baru Al Mahdi ya. Jika benar ya, jika memang benar dia adalah Imam Mahdi, kembali cuma ada 300 berapa kali 300 detik lah gitu, itu yang akan membaiat beliau. Nah, tadi juga sempat dijelaskan bahwa akan ada kemungkinan besar mungkin ikut atau enggak dalam pembaiatan. Tapi pada kalau dari cerita saya akan sampaikan, akan sudah mendeklarasikan terlebih dahulu, dan saya menganggapnya itu sudah baiat, karena kan sudah mendeklarasikan sebelum yang lain deklarasi secara formal gitu. Nah, karena posisi akan saat ini adalah di Indonesia, dan tadi perintahkan untuk ke gunung. Nah, kita ini kan yang tahu akan nih. Ya. Nah, apakah nanti pada hari akhir zaman kita itu akan selamat dalam artian kita pernah ada posisi ada di gunung karena kita mengikuti informasi dari atas? Ya. Ya, insya Allah sih mudah-mudahan kita selamat ya. Semua masyarakat. Artinya sampai kita bersama-sama
ikut menyaksikan lah. Ya. Gitu. Nah, posisi kami ini yang apa? Yang penggembira. Nah ini seperti apa? Karena kita kan sudah mengenal Akan. Tapi Akan juga disampaikan oleh apa? Muhammad Qasim dalam mimpinya kepada kita ini yang apa penggembira ini, Timore. Bagaimanapun kita mengetahui informasi ini kan dari Akan kan gitu. Nah itu bagaimana pula? Alhamdulillah ini pertanyaan sangat bagus. Ini sudah jam berapa ya? Nah, baik, saya kira ini pertanyaan terakhir ya. Kita lanjutkan terus, pertanyaan kan kita ketemu terus sampai besok. Yang belum puas nanti secara personal. Baik. Biar kita sempat mandi ya. Sholat asar, kalau sudah berjamaah, nanti sama-sama kita ke tujuan. Tetapi saya tidak ikut, nanti diantar sama teman-teman dari majelis aja ya. Baik. Memang di dalam salah satu tafsir mimpi Muhammad Qasim yang ditakwilkan oleh Ustaz Saiful Nizam dari Malaysia, bahwa yang menjadi riskan pengikut Dajjal adalah yang tinggal di kota-kota. Nah maka wajar saja yang terkena banyak fitnah itu di kota-kota. Wajar. Pertama begini, kalau terjadi perang dan Indonesia terlibat sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim, Indonesia akan terlibat perang dunia ketiga ini pada akhirnya nanti membebaskan Jazirah Arab ya. Itu yang menjadi korban perang itu orang kota apa orang gunung? Orang kota. Lihat di Ukraina yang hancur lebur, lihat perang-perang di lain, Irak, Iran, semua di kota-kota. Satu. Yang kedua, ketika bom nuklir meledak, katakanlah di Australia atau di mana, yang kira-kira korban di gunung apa di kota? Pasti di kota. Karena gini, alhamdulillah akhirnya kami ketemu rumus bahwa radiasi nuklir itu akan terus bertebaran sampai ribuan kilometer, dan itu di atas kurang lebih ya 700 ke bawah itu, karena punya berat jenis kan. Insya Allah yang 700 mPDL di atas itu akan selamat, karena ketinggian radiasinya tidak akan terus ke atas, karena punya berat jenis yang lebih tinggi daripada berat jenis air. Kita kalau di atas pesawat kan awan di bawah ya, nah tidak ke atas karena dia punya berat jenis, tidak seluruh ketinggian dia ada, tapi merata gitu. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf, kira-kira pelaku maksiat lebih banyak di sini apa di kota? Di sini nggak ada diskotik, nggak ada proses. Di kota banyak. Oke. Semua ketika kita cek satu-satu, maka benar yang Rasulullah sampaikan. Maka hindarilah. Maka di situ poin pertama yang mohon direnungkan. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dalam konteks menghindari menjadi pengikut Dajjal meminta kita lari ke gunung? Apa kita melihat gajah itu Dajjal itu seperti film King Kong, datang ke kota, wah menghancurkan gedung-gedung? Bukan begitu. Ternyata ini ada hubungan dengan kaki tangan Dajjal. Dajjal itu adalah panglimanya iblis sebetulnya di dunia untuk merealisasikan penutupan bagi umat akhir zaman ya. Maka jadilah Dajjal itu jadi panglima iblis. Bahkan nanti di dalam mimpi Muhammad Qasim ketika iblis itu dipenggal kepalanya, Dajjal itu, iblis melihat panglima terkayaku sudah mati. Iblis mengatakan itu, panglima terkaya dari iblis ini sudah mati. Dan ternyata Masya Allah dari proses ruqyah, jin-jin mengatakan banyak di YouTube, coba lihat. Jin mengatakan panglima saya akan hadir, Dajjal akan hadir, awas siap manusia, kira-kira gitulah. Jadi artinya jin itu memang berarti mengetahui tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu adalah panglimanya.
Apa hubungannya dengan tanah Ujlah? Begini, ternyata ini ada keterkaitan dengan syirik. Mohon maaf, kalau kita satu komplek, di situ banyak perilaku syirik, kita bisa tidak menyuruhkan kepada tetangga, jangan ini loh, ini syirik, kira-kira terima nggak? Yang ada berantem, karena beda paham. Soal syirik saja sudah ulama sudah beda paham, yang ada berantem, apalagi membebaskan satu komplek, mustahil. Kalau di sini karena kita seiwan, sepemikiran dalam konteks syirik, maka alhamdulillah kita bebas dari perilaku syirik. Ternyata di sini tidak ada rumah jin, karena apa? Karena jin itu rumahnya adalah banyak perilaku syirik. Itu makanya kita paham kenapa kok Rasulullah meminta kita untuk menyingkir ke gunung supaya menghindari dajjal. Insya Allah ini tidak ada rumah jin sini, sehingga dajjal tidak masuk bisa ke sini. Kira-kira demikianlah hubungannya antara lari ke gunung. Karena jangan lupa, dajjal itu kan karena kaki tangannya banyak jin, kan kita dimensinya beda. Kita sembunyi di mana saja, jin pasti tahu. Mohon maaf, Mas, supaya menghindari malaikat atau jin masuk ke kotak, dikunci rapat-rapat, kira-kira malaikat bisa cabut nyawa nggak? Masih, jin juga bisa melihat kan, dimensi lain. Oh, rupanya yang dimaksud dengan dajjal menghindari itu adalah fitnahnya. Nah, yang membuat fitnah itu begitu banyak, yang sumbernya dari sini. Insya Allah. Bahkan mohon maaf, ada hal yang luar biasa yang sudah kami alami di sini. Para penghuni Bukit Lebah sudah mengalami hal-hal yang luar biasa, dan kami memahami ini isyarat dari Allah bahwa seperti itu yang terjadi. Baik, saya kira itu demikian. Rekan sekalian, saya berterima kasih kepada rekan media. Sekali lagi kepada rekan media yang teman-teman GJMI, kami Majelis Gajah murni ibadah, kami orang-orang biasa, tidak ada orang yang kaya, bahkan apapun yang kami lakukan di sini iuran dari kecil-kecil, gitu ya, biar recehan lah.